Petugas Balai Veteriner Banjarbaru melakukan pengambilan 30 sampel darah hewan ternak di Nunukan, Kalimantan Utara. Pengambilan sampel darah hewan ternak untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK seperti yang terjadi di Aceh dan Pulau Jawa. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis. Silakan rekan. Ya, selamat siang Tribuners, rekan Daya. Memang petugas Balai Veteriner Banjarbaru kemarin melakukan pengambilan sampel terhadap 30 sampel darah hewan ternak di Nunukan. Dan medik veteriner Balai Veteriner Banjarbaru, Dr. Hewan Ikhwan Yuniarto, mengatakan pengambilan sampel itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit mulut dan kuku seperti yang terjadi di Aceh dan Pulau Jawa. Ikhwan katakan Balai Veteriner di seluruh wilayah Indonesia turun melakukan pengambilan sampel darah hewan ternak. Sehingga untuk di Kalimantan Utara sendiri mulai Rabu, pihak veteriner bersama tim berkeliling dari Bulungan, Tanah Tidung, Malino, Tarakan, dan kemarin terakhir di Nunukan. Dari penampakan klinisnya, gejala yang mengarah pada PMK memang belum ada untuk di wilayah Kaltara, tapi peternak diminta untuk tetap harus waspada. Menurutnya penyakit PMK menyerang hewan berkuku belah seperti kambing, sapi, domba, babi, dan juga kuda. Namun Iwan menyebut bahwa hewan ternak di Nunukan masih relatif aman karena untuk peternak di Nunukan rata-rata semua ternak lokal dan juga Pulau Nunukan memang terletak di pulau sendiri sehingga memang relatif lebih aman. Dan lebih lanjut Iwan sampaikan bahwa ada sebanyak 30 sampel darah hewan yang nantinya akan dibawa pihaknya ke Balai Veteriner Banjarbaru. Untuk di Kaltara sendiri ada sekitar 100 lebih sampel darah yang diambil, dan untuk Nunukan ada 30 sampel darah. Dan untuk hasilnya bahkan diketahui minggu depan. Untuk ciri-ciri fisik hewan yang terjangkit PMK, di antara kuku, kaki mengalami luka lepuh, lalu sekitar mulut dan juga lidah ada luka seperti sariawan dan muncul gejala air liur berlebih. Tidak hanya itu, perubahan perilaku lainnya pada hewan ternak yang diduga mengarah kepada PMK, seperti nafsu makan kurang dan terletak lemah. Untuk diketahui bahwa daging hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku itu aman dikonsumsi. Dr. Hewan Yuniarto mengatakan memang hewan yang positif PMK itu harus segera dipotong. Dan untuk dagingnya aman dikonsumsi sepanjang tidak mengkonsumsi jeroan dan tulangnya. Karena dipastikan di bagian jeroan dan juga tulang sapi ataupun kambing itu bertahan virus PMK. Iwan meminta kepada peternak di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan biosecurity atau manajemen kandang untuk mencegah penularan PMK dari hewan yang satu kepada hewan yang lainnya. Dan untuk sekedar diketahui bahwa penularan PMK ini memang sangat cepat, tapi tingkat kematiannya rendah. Mungkin demikian sementara informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Kembali kepada Dea di studio. Baik, Tribunus rekan Felis terkait ini juga sudah melakukan wawancara bersama medik veteriner Balai Veteriner Banjarbaru, Dr. Hewan Ikhwan Yuniarto selengkapnya. Izin dok, ini kegiatan dari Banjarbaru ya? Ya, dari Balai Veteriner Banjarbaru. Balai apa? Balai Veteriner Banjarbaru. Kementerian Pertanian. Ini ada sudah mulai turun, ini kenapa ini? Jadi ketika ada awal informasi bahwa ada kejadian suspek penyakit mulut dan kuku di Aceh dan Jawa Timur, jadi Kepala Balai langsung menurunkan tim untuk segera melakukan survei awal, monitoring dini tentang penyakit mulut dan kuku. Jadi secara klinis, secara gejala di wilayah kami di Kalimantan itu dimonitoring. Apakah ada yang terindikasi suspek PMK? Jadi kebetulan saya dan tim ini ditugaskan untuk di Kalimantan Utara. Jadi mulai hari Rabu kita sudah keliling mulai dari Bulungan sampai hari ini terakhir di Nunukan. Nah, untuk saat ini dari penampakan klinisnya, jadi gejala-gejala yang mengarah ke PMK belum ada untuk di wilayah Kalimantan Utara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.